Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari, NIM 20210101024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value, yang artinya nilai atau harga. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, ketentuan, kegiatan, keputusan, dan lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi pembelajaran menurut para ahli, yaitu menurut Walden dan Sanders, mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu dalam pencarian tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan atau feedback dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, sudah seharusnya para pendidik dan tenaga pendidik memahami setiap tahapan dalam proses pembelajaran, termasuk evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi dalam pembelajaran menurut Nana Sujana tahun 2017 adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perkenalkan, nama saya Novita Hadiah Putri, NIM 20210101001. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, apa saja sih macam-macam evaluasi pembelajaran? Nah, maka dari itu, dengan membicarakan jenis evaluasi di pembelajaran sebetulnya sangatlah bergantung pada perbedaan apa yang digunakan dalam membedakan jenisnya. Nah, dalam setiap perbedaan itu mempunyai beberapa segi teknik terlebih dahulu. Kemudian dalam masing-masing teknik itu memiliki penilaian dan alat penilaian yang berbeda. Nah, setelah itu masuk kepada macam-macam evaluasi pembelajaran. Macam-macam evaluasi pembelajaran itu ada evaluasi tes dan ada evaluasi non-tes. Evaluasi tes itu merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes itu bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Dan tes itu mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Evaluasi jenis tes ini terdiri dari dua jenis, yaitu tes uraian dan tes objektif. Yang pertama yaitu tes uraian atau esai. Disebutkan bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk menguraikan atau mengorganisasikan dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tes uraian itu dibedakan menjadi dua, ada uraian terbatas dan ada uraian bebas. Kalau tes uraian terbatas itu dalam menyampaikan soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasannya. Kalau uraian bebas, yaitu peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematikanya mereka sendiri. Yang kedua yaitu tes objektif. Tes objektif adalah pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau yang salah soal dengan bobot nilai yang tetap. Nah, dalam tes ini subjektif itu guru ketika melakukan penilaian atau pemberian nilai tidak ikut ambil bagian atau ikut berpengaruh. Nah, tes subjektif ini terdapat 4 macam, yaitu tes pilihan alternatif, di mana dalam tes pilihan alternatif itu ditandai oleh butir soal yang diikuti oleh dua penilaian. Dari dua pilihan, siswa itu diminta untuk memilih salah satu yang dianggap paling benar. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda, di mana dalam tes pilihan ganda ini suatu bentuk tes dengan jawaban tersedia atas 3 atau 4 serta opsi pilihannya dan hanya ada satu jawaban yang tepat.
Yang ketiga yaitu tes objektif atau menjodohkan, di mana dalam tes objektif menjodohkan ini terdiri dari suatu premis, suatu daftar kemungkinan jawaban, dan suatu petunjuk untuk menjodohkan masing-masing premis itu dengan suatu kemungkinan jawaban. Biasanya nama, tanggal, istilah, frase, pertanyaan, bagian, dan diagram, dan jenis sebagainya. Yang keempat yaitu tes bentuk benar atau salah, di mana dalam tes benar atau salah itu ditekankan mengandung atau tidaknya kebenaran dalam pertanyaan yang hendak dinilai peserta didik. Peserta didik itu menjawab dengan menetapkan apakah pertanyaan yang disajikan itu salah atau benar dalam arti mengandung atau tidak mengandung kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator berikutnya. Di sini saya Ainin Mondar Mulia, NIM 2021010101020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang macam-macam evaluasi pembelajaran. Kita membahas tentang evaluasi non-tes. Penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugasnya yang real, dan memiliki dua jenis evaluasi non-tes, yaitu ada skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan, seperti OPIM mengatakan rating give a number full to some kind of judgment, maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Yang kedua itu angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Angket merupakan instrumen evaluasi non-tes yang berupa mengukur daya efektif di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, daftar cocok, yakni dideretan pertanyaan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membuat tanda cocok atau centang di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, wawancara, merupakan suatu cara digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ialah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidikan dengan menggunakan indera secara langsung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal, nomor NIM 2021011101015. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis LOTS dan HOTS. Apa sih LOTS dan HOTS itu? Mari kita kaji satu persatu. LOTS kepanjangan dari Lower Order Thinking Skill, yang dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan kemampuan berpikir tingkat rendah. Maksudnya gimana? LOTS ini maksudnya adalah sebuah kemampuan berpikir peserta didik secara fungsional. Kemudian, apa sih HOTS itu? Nah, HOTS adalah kepanjangan atau singkatan dari Higher Order Thinking Skill, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan HOTS ini? HOTS adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Mengapa demikian? Karena kepandaian tingkat tinggi atau HOTS ini memungkinkan individu peserta didik untuk memperluas pengetahuannya, menghubungkan antar konsep satu dengan konsep lainnya, menghubungkan konsep menggunakan problem di lapangan, dan juga memecahkan masalah berdasarkan teori. Itu adalah kemampuan yang ketika dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, bagaimana sih soal-soal HOTS itu pada konteks asesmen mengukur kemampuan? Yang pertama, untuk mengukur kemampuan, kita harus melihat transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memprosesnya dan menerapkan informasinya. Yang ketiga, mencari kaitan berasal berbagai info yang berbeda. Artinya, mencari kaitan dari referensi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan berita buat menuntaskan dilema. Yang kelima, mengkaji inspirasi serta info secara kritis. Kemudian setelah kita kaji LOTS dan HOTS, apa sih perbedaan LOTS dan HOTS ini? Nah, dalam segi pembelajaran, LOTS, Lower Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir tingkat rendah, itu lebih memfigurkan seorang guru, lebih mentitik pusatkan seorang guru. Artinya, guru lebih aktif daripada peserta didiknya. Guru menerangkan sebuah materi, dan peserta didiknya hanya menulis, menghafal, dan mengingatnya. Itu LOTS. Berbeda dengan HOTS, atau naik sedikit dengan HOTS, yang mana guru itu sebagai fasilitator terhadap kreativitas peserta didik.
guru menjelaskan demikian, maka peserta didik harus menjabarkan hal yang dijelaskan oleh guru. Dan guru itu hanya sebagai fasilitator, selebihnya peserta didik yang mengembangkannya sendiri. Itu HOTS. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.